Oke, teman-teman semua, terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini. Kita segera mulai kegiatan kita. Gue posisinya jauh banget ya, ngaturnya susah benar. Malam hari ini sangat senang sekali bisa bersama-sama dengan teman-teman dari berbagai tempat, berbagai suku, berbagai wilayah di Indonesia. Saya lihat di dalam grup ada banyak yang sudah join, tetapi baru 14 ya yang join di Zoom ini. Tetapi tidak mengapa, karena malam hari ini adalah waktu terbaik dan kesempatan terbaik untuk teman-teman bisa mendengarkan sharing dan diperlengkapi sebagai generasi muda. Ya, bagaimana kita bisa berkarya apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini bukan hal yang mudah untuk kita lewati sebagai anak-anak muda. Kadang kita berpikir, apakah saya ini dalam menghadapi hidup ke depan, apakah baik-baik saja? Apakah cita-cita saya bisa tercapai? Apakah saya bisa meraih semua impian saya? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam hati kita sebagai anak-anak muda. Ya, dan itu memang hal yang lazim bagi kita sebagai anak-anak muda ya, melihat kondisi dan situasi saat ini. Apalagi katanya sekarang ini resesi ekonomi sudah melanda Indonesia karena COVID-19. Nah, teman-teman, jangan putus asa, jangan patah semangat. Malam hari ini kita akan mendengarkan seri yang sangat memberkati kita semua. Bagaimana kita meraih impian kita sebagai anak-anak muda. Bagaimana kita berkarya, bagaimana kita bisa meraih mimpi setinggi langit. Dan ini bukan hanya omong kosong, tetapi ini bisa kita saksikan dengan sharing dan pengalaman hidup dari seorang anak Tuhan yang luar biasa, yang hadir dan mau berbagi kepada teman-teman sekalian malam hari ini. Nah, beliau sudah banyak, nanti beliau akan sharing kepada kita, bersaksi kepada kita semua. Dan saya buka cluenya dikit aja, beliau sudah banyak mengunjungi banyak negara. Beliau bukan dari kota besar, tapi dia dari pulau, anak pulau, jauh di pedalaman, saya katakan pedalaman Sulawesi ya. Nah, tetapi bagaimana beliau bisa berkarya, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, bisa terus naik level to level up dari tahap pertama, 2, 3 sampai meraih semua mimpi-mimpinya. Malam hari ini kita akan mendengarkan sharing beliau. Dia adalah Kak Carter. Kak Carter, selamat malam Kak Carter. Halo, selamat malam. Ya, Kak Carter, apa kabar? Baik, Kak Nestor. Panggilnya kakak-kakaan ya. Ya, kakak-kakaan aja. Kak Carter ini kakak saya, ya kakak saya, namanya keren banget, Carter Mointing Jordan. Nah, Kak, terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini, sharing kepada anak-anak muda. Saya mau tanya nih Kak, kakak ini asalnya dari mana ya? Dari Banggai, Sulawesi Tengah. Oh, dari Banggai, Sulawesi Tengah ya. Ya. Saya dengan daerah kakak itu jauh sekali ya. Saya di Pulau Nias, kakak dari Sulawesi Tengah, ketemunya di malam Iya. hari ini. Di utara dia. Ya, Kak Carter di utara ya. Nah, Benar. Kak Carter eh, di Sulawesi Tengah itu di Banggai itu apakah di kota atau di desa atau di mana Kak? Ya, kalau saya Banggai itu sebenarnya dulu kabupaten yang cukup besar, tapi namanya Kabupaten Banggai, tapi sekarang jadi 3 kabupaten. Nah, saya kalau dilihat di peta Indonesia sekarang, tempat saya berasal itu dari Kabupaten Banggai Laut. Itu di Provinsi Sulawesi Tengah. Pulaunya kecil banget, ada paling timur dari Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi kalau ada yang lagi buka-buka maps-nya bisa lihat, oh ini nih Sulawesi Tengah. Nah, saya pulaunya kecil banget, dari namanya Banggai, itu paling ujung timur pokoknya. Oh, ujung timur ya. Nah, ini menarik sekali nih Kak. Dari Banggai sana, terus sekarang Kakak tinggal di Jakarta. Kak, gimana ceritanya Kak? Ya,
Jadi dulu saya lulus SMA. Lulus SMA itu saya punya banyak kepahitan ya. Salah satu, tapi saya rajin ke gereja emang. Jadi nggak, sebenarnya sih nggak ada hubungannya antara rajin ke gereja sama nggak kepahitan ya. Kita punya rasa hati kita yang gimana gitu tentang hidup kita. Nah, ketika saya SMA, saya tuh jadi saya dari SD sampai SMA tuh saya siswa berprestasi lah gitu ya. Dan saya ingin kuliah yang lebih baik lagi. Tapi kemudian mama saya khususnya bilang, sudah Carter, kamu pulang saja ke Banggai, nggak usah lagi kuliah. Nah, saya shock gitu ya. Nah, hati yang sangat dari dulu tuh rasanya udah pahit, udah gimana ya sama orang tua. Kayaknya orang tua ini nggak benar-benar sayang. Saya bersaudara 3, ada saya kakak saya 2 orang, yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Dan saya merasa sebagai anak yang kurang diperhatikan meskipun saya berprestasi dan wow gitulah latar belakang pendidikannya. Nah, kemudian saya disuruh pulang, saya pulang dengan berat hati ke kampung saya, dan saya disuruh berkebun kan, Nestor. Bayangkan saya udah jadi juara dari SD sampai SMA gitu, terus disuruh pulang nggak usah kuliah katanya. Ngapain kuliah? Kita orang miskin, kita nggak punya apa-apa. Kalau kamu kuliah, kita nggak tahu lagi bagaimana situasinya. Jadi keluarga saya, mama papa saya itu orang yang nggak punya, bukan orang kaya. Jadi saya disuruh pulang dan saya sangat kesal dengan mama saya. Nyatanya sebenarnya itu jalan Tuhan untuk membuat saya kenal Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Nah, saya pulang, singkat cerita, saya berdamai dengan mama saya dan papa saya. Ketika pulang itulah sebenarnya saya tahu bahwa saya itu anak yang mau digugurkan. Jadi saya ini korban aborsi yang berhasil hidup. Jadi saya ternyata baru tahu bahwa kepahitan hati saya itu adalah karena memang saya dulu mau diaborsi dan saya pemulihan dengan orang tua saya, dengan mama saya khususnya. Jadi ketika saya pemulihan dengan mama saya, dari situlah saya mengetahui bahwa sebenarnya dulu saya rajin berprestasi itu bukan karena saya mau memuliakan Tuhan dengan kehidupan saya, tetapi saya mau tunjukkan kepada orang tua saya bahwa, hey, ini saya, ini Carter yang jago, yang pintar, yang pandai. Jadi saya punya kesombongan. Ternyata itu Tuhan mau pulihkan dulu hati saya sebelum Tuhan memakai saya lebih lagi. Jadi saya harus pulang, saya harus merasa kecewa dulu saya tidak kuliah, tapi ternyata Tuhan kasih jalan. Itu adalah jalan supaya saya bisa mengalami kelahiran baru. Saya terima Yesus bulan Februari tahun 1999. Dan saya percaya bahwa ketika saya memberi pengampunan dan saya diberi pengampunan oleh orang tua saya dan saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya merasa bahwa apa yang saya lakukan setelah itu adalah bukan untuk diri saya, untuk saya yang wow gimana gitu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, jadi sesudah itu saya ke Jakarta, sesudah pulang lulus SMA, saya sampai di Jakarta dan saya kuliah di Jakarta. Nah, itulah kisahnya bagaimana saya awal dari kampung sampai tiba di Jakarta. Jadi sesudah saya berdamai dengan mama dan papa saya, akhirnya mereka setuju, katanya silakan kamu pergi kuliah ke Jakarta gitu ya. Saya pergi kuliah ke Jakarta, saya hanya dikasih modal 2, saudara-saudara, teman-teman semua yang ada di sini. Mama saya bilang begini, mama nggak punya apa-apa. Mama bukan orang kaya, papa bukan orang kaya, mama hanya punya Yesus Kristus. Itu yang akan menjadi jaminan bagi kamu sampai selama-lamanya. Dan dia yang akan pegang hidup kamu. Saya cuma nangis, iya Tuhan Yesus, amin. Lalu yang kedua, saya dikasih uang 100.000 oleh bapak saya. Ini modal buat kamu di Jakarta, nanti kamu bisa bertahan hidup. Jadi saya hanya punya 2, satu saya punya Tuhan Yesus, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang menggandakan 100.000 itu, sehingga saya bisa sampai seperti ini di hari ini. Ya, itu aja secara singkat. Wow, itu luar biasa banget, Kak. Kalau saya dikasih 100.000, mungkin saya udah nangis, Kak. Nangis darah, Kak. Nangis darah, 100.000 ke Jakarta. Aduh. Nah, sebelum kita lanjut, di sini hadir teman kita, dan ini udah familiar di kalangan anak-anak muda yang hadir di acara ini, Kak Carter. Ada Kak Teguh. Halo, selamat malam. Halo. Kak Carter, salam kenal. Pak Nestor, sorry, baru gabung. Tadi ada Teguh. Ya. Ya, terima kasih Kak Teguh sudah bergabung bersama-sama malam hari ini. Nah, teman-teman, ini menarik banget ya.
ada Kak Teguh yang juga menemani saya malam hari ini. Nah, ini menarik banget ya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang ditanyakan kepada Kak Carter, boleh teman-teman bisa angkat tangan, bisa klik tombol raise hand-nya atau bisa bertanya secara langsung ya. Nah, ini tadi menarik banget nih Kak Teguh. Kak Carter ini dari Banggai Kak Teguh. Beliau diberi modal hanya 2. Dia dari desa loh ya, bukan latar belakang orang berada, orang langsung kaya dan lain sebagainya ya. Tapi dari desa, dari jauh di Sulawesi, terus ke Jakarta dengan bermodalkan Tuhan Yesus yang pertama dan uang 100.000. Kak Teguh, kalau Kak Teguh dikasih 100.000 ke Jakarta bisa nggak Kak? Stres kali. Kak Carter itu luar biasa loh. Tadi saya masuk, terus saya dengerin cerita Kak Carter. Saya pikir ini kualitas orang, ya. Memang benar, orang punya kesulitan, tapi kan Nestor saya lihat kualitas dari dalam diri sendiri sudah ada. Gitu, ya. Jadi begitu dikasih bekal dengan boleh dibilang secara manusia mungkin bukan yang berlebihan, disyukuri. Saya melihat kata-kata dan inilah menangis ketika dibilang Yesus yang menyertaimu, modalmu. Wah, itu keren banget buat saya. Keren banget. Betul ya, Carter ya? Ini luar biasa banget. Saya juga kalau ingat cerita itu sih saya masih masih suka, sebenarnya masih nangis ya. Maksudnya ya kita keluar dari kampung. Saya yakin semua mungkin yang anak rantau di sini tahu bagaimana ketika kita harus melangkahkan kaki keluar dari rumah kita dan kita bilang dalam nama Tuhan Yesus. That's very true kalau kita bilang dalam nama Tuhan Yesus, karena kita tahu hanya Yesus yang kita miliki dan beberapa kawan yang dekat yang bisa kita hubungi numpang makan nanti kalau nyampe di Jakarta gitu kiranya. Ya. Iya. Iya, itu luar biasa ya. Berarti ini benar-benar pertolongan Tuhan yang sungguh ajaib, Kak. Ya. Amin. Ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Kak Carter di Jakarta. Nah, saya ingin kenal lebih jauh nih tentang Kak Carter ini. Kak Carter di Jakarta, setelah Kakak tiba di Jakarta, gimana Kak? Sampai bisa menikmati berkat Tuhan yang seperti sekarang ini loh. Ada banyak hal yang saya dengar nih tentang Kak Carter ini bisa mencapai banyak hal ya. Bahkan ini saya bocorin ya satu. Kak Carter itu bisa keliling dunia loh. Berapa negara Kak? Lebih 20 negara loh. Ya, itu Kak Teguh. Lebih 20 negara Kak Teguh. Apalagi sekarang Kak Carter memimpin satu yayasan yang sangat besar dan ini yayasan pelayanan misi yang melayani saudara-saudara kita yang ada di daerah pedalaman Papua dengan helikopter. Nah, Kak, kita ingin dengar dari Kakak gimana Kakak bisa mencapai peringkat atau tingkat yang sekarang ini Kak, dari 0 sampai bisa seperti yang sekarang. Bisa saya koreksi, Kak Nestor, bukan dari 0, dari 100.000. Oh, dari 100.000 Kak, betul dari 100.000. Ya, gue ya benar dari 100.000 kan modalnya dikasih 100.000 tadi. Iya benar. Luar biasa. Gimana ceritanya ya, Kak Carter ya? Oke, ya sebelum lanjut saya mau sapa ini teman saya tuh anak suka jalan-jalan juga ya, anak traveling. Ada teman saya yang saya kenal sekitar 3 tahun lalu, namanya Estu di sini, Estu Sandi itu. Halo Estu. Kak Carter di sini, senang banget kamu bisa gabung. Kemarin pas lihat postingan, Kak, gue mau denger katanya gitu ya. Halo Estu, ya, thank you. Nah, ya mungkin, jadi saya datang ke Jakarta itu tahun 99. Jadi saya datang ke Jakarta tahun 99. Memang ketika saya datang ke Jakarta itu, karena tadi saya udah cerita sedikit latar belakang saya itu orangnya cukup kompetitif Kak Teguh ya, jadi atau saya panggil Teguh aja, saya cukup kompetitif, jadi mungkin udah bawaan orok gitu kali ya. Jadi kalau kita tuh mau diaborsi gitu dan kita bisa survive, bertahan hidup, itu kan kita harus berantem juga di dalam gitu ya. Saya mau hidup, saya nggak mau mati gitu ya. Jadi ada will yang sangat kuat supaya saya bisa tetap bertahan. Dan buat siapapun, kalau kalian punya saudara atau keluarga yang
punya kisah pernah mau diaborsi dan mereka bisa bertahan, kalian bisa kasih kekuatan kepada mereka bahwa itu fighting spirit yang luar biasa. Jadi kalau dia nggak dalam Tuhan, kita akan jadi sombong dan mungkin bisa berhasil ya, tapi nanti menghancurkan. Tetapi kalau kita dalam Tuhan, kita akan menjadi belajar untuk percaya bahwa hidup kita adalah anugerah, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk kita untuk berani maju. Nah, itu prinsip ketika saya datang ke Jakarta. Saya punya yang kayak orang lagi Olimpiade internasional tuh lah, ya, yang bilang Vini Vidi Vici, saya datang, saya lihat, saya menang gitu kan. Jadi ketika saya masuk, saya mau kuliah waktu itu jurusannya sastra Inggris, sastra Prancis di UI. Saya mau ikut, namanya dulu adalah UMPTN. Ada adik-adik, ada yang seusia saya nggak di sini, sudah tua di sini. Nah, UMPTN sastra Prancis, dan UMPTN sastra Prancis. Dan karena saya datang dari kampung, saya nggak tahu bagaimana kondisi di Jakarta. Alhasil saya gagal total dalam UMPTN. jadi mau masuk UI gak jadi gitu ya. Tapi itu satu hal ya, saya kasih tahu bahwa this is not about where you are or where you go to university atau di mana kamu akan pergi kuliah. But this is about who you are in Christ. Jadi siapa kamu di dalam Tuhan, itu menentukan. Dan saudara tahu, gagal di UI, tentu saja saya kan nggak mau pulang kampung gitu ya. Gila nih, udah datang ke Jakarta, terus gagal lagi gitu. Saya nggak mau pulang kampung. Nah, akhirnya di gereja tempat saya berjemaat, itu adalah gembala sidang saya dan juga adalah bapak rohani saya, Pak Parda. Ini kisah tentang 100.000 ya teman-teman ya. Jadi Nyesek banget 100.000 gagal pula. Aduh. Iya. Jadi uang udah mau habis, saya tinggal di sekretariat gereja teman-teman. Jadi saya tinggal di sekretariat gereja. Saya nggak usah ceritakan kondisinya seperti apa. Saya melayani di situ. Waktu saya bertobat, saya lahir baru, saya ikut pelayanan sebulan sebelum saya ke Jakarta. Jadi saya rindu sekali untuk supaya Injil diberitakan kepada orang lain dengan apa yang saya bisa. Nah, jadi ketika saya datang ke Jakarta, udah gagal UMPTN gitu, tapi tadi saya bilang saya nggak pernah patah semangat. Cuman agak-agak gimana ya, malu juga gitu kalau gue balik kayak pulang kampung. Akhirnya saya ditanya sama Pak Gembala saya, waktu itu dia masih pendeta muda, Pak Parda namanya. Saya panggil dia Abang. Pak Parda bilang, lalu jadinya kamu gimana nih? Udah mau gimana itu? Saya gagal di UMPTN Bang gitu ya. Ya udah, kamu mau masuk sastra, punya pilihan lain nggak? Saya pengen, ya udah kalau nggak bisa Perancis saya mau sastra Inggris aja. Tentu nggak punya pilihan ya, saya pergi ke beberapa universitas nggak ada yang meyakinkan. Nah, akhirnya saya ditawarin karena istrinya adalah dosen di Universitas Gunadarma, saya ditawarin, katanya di Gunadarma itu ada loh sastra Inggris gitu kan. Terus saya bilang, hah? Itu kan universitas komputer, emang kita ada sastra Inggris gitu ya. Jadi saya masuk sastra Inggris di Gunadarma, lalu saya nggak tahu ya, jadi saya pikir ya udahlah masuk aja di Gunadarma gitu, sastra Inggris. Rasanya sih buangan. Jadi kalau kita ditanya, kamu kuliahnya di mana? Kita suka punya joke yang bilang begini, di USU, bukan Universitas Sumatera Utara loh, Universitas samping UI kita. Jadi saya masuk di Gunadarma, gagal di UI dan masuk Gunadarma. Tapi saya bilang, saya selalu percaya bahwa ini bukan tempatnya kita di mana, bukan soal tempat atau soal kampus atau soal sekolah, tapi soal siapa kita yang kita lihat di dalam Tuhan. Dan ketika saya gagal di UI, saya percaya Tuhan bawa saya di Gunadarma untuk bisa melakukan. Dan singkat cerita, saya lulus sebagai mahasiswa terbaik di jurusan saya di Gunadarma. Wow. Ya. Jadi di jurusan saya gitu ya. Jadi masih ada yang lebih IPK-nya lebih tinggi. Dan saya bersyukur di situ waktu jadi saya lulus, dan kemudian ini tunggu, soal cerita 100.000 itu. Jadi saya udah nggak punya duit untuk daftar ulang di Gunadarma. Nggak taunya Bang Parda bilang, ini uang 100.000 buat kamu beli formulir pendaftaran. Wow. Memang ada saja ya. 100.000 tahun 99 gede loh ya. Jadi sejuta itu Kak, bisa sejuta itu. Iya, habis resesi gitu ya. Jadi udah nih kamu buat daftar. Jadi saya daftar, saya lulus, diterima di Gunadarma, grade 1, jadi uang kuliah saya kecil. Jangan tanya bagaimana saya harus membayar uang kuliah saya. Itu penuh dengan doa dan air mata plus darah sedikit-sedikit kali gitu ya. Karena bergumul ya. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi saya harus ngajar, saya harus banyak aktivitas supaya saya bisa membiayai kuliah saya. Nah, lulus
dan kemudian saya bekerja di suatu yayasan. Saudara, ketika saya lulus, sejak saya kuliah, saya tahu hidup saya adalah anugerah, dan saya bilang sama Tuhan, saya hanya mau melayani Tuhan saja. Ada agak-agak ekstrim gitu ya. Biasa orang bilang dulu kasih mula-mula gitu ya, ekstrim banget gitu. Pokoknya gue kuliah apa gitu ya, harus melayani Tuhan. Dan sebelum saya lulus kuliah dari Gunadarma, saya udah jadi asisten dosen, asisten laboratorium. Jadi saya ditawarkan oleh pihak kampus saya untuk jadi dosen. Saya sastra Inggris, IPK saya 3,74 ketika saya lulus. Jadi ketika itu diminta untuk saya jadi dosen, tapi saya bilang saya nggak mau jadi dosen, saya ingin cari pengalaman di luar. Dan saya kemudian masuk di yayasan yang sekarang saya bekerja. Jadi saya tahun 2004 itu saya melamar untuk pertama kali dan mungkin untuk terakhir kalinya gitu ya. Karena di yayasan dulu namanya Yayasan Heli Mission Indonesia. Saya nggak pernah berpikir ini yayasan asing dari luar negeri gitu ya. Tapi saya ingin melayani Tuhan melalui yayasan ini yang mengirim misionaris-misionaris menggunakan helikopter. Dan ketika saya masuk tahun 2004 saya melayani Tuhan dan sampai sekarang. Kak Nestor, Kak Teguh. Saya sampai sekarang, kalau mau ditulis saya suka bercanda sama orang, kalau saya punya nulis CV mungkin ya, CV saya mungkin nama, tanggal lahir, alamat, dan kemudian selesai, cuma sampai setengah udah habis CV-nya, nggak berlembar-lembar. Jadi minim banget CV saya. Jadi itu ceritanya, saya kerja sekarang 15 tahun di Yayasan Helifida Indonesia, dan sejak 2017 saya adalah direktur utamanya. Wow. Kak Nestor 100.000 aja bisa begini. Coba bayangin, kalau waktu itu dikasih 500.000, 5 kali lipat loh jadinya. Saya ngebayangin, Kak, kalau saya dikasih 500.000 waktu itu, sebelum nyampe Jakarta udah habis. Ya. Kalau sekarang dikasih 500.000, Kak, di hari sekarang ini, di zaman sekarang, aduh, baru nyampe mana gitu ya, udah habis, bener-bener habis. Dan pasti dialami oleh teman-teman yang kuliah, yang ngekos ya, pasti dialami gimana susahnya hidup dengan modal 100.000. Benar nggak, Kak Teguh? Kak Teguh Iya, betul. alami nggak kayak gitu? Halo semua yang lagi berjuang di rumah kosnya atau di kos-kosannya. Jelep. Yang lagi fighting, pokoknya biar sukses gitu ya. Ya. Yang udah nancep gitu 100.000. Iya, yang lebih nancep itu halo semua yang lagi di kosan dan ditinggalin mantan. Iya. Ya, itu dia. Belum lagi mikir mau traktir pacar pakai apa gitu ya. Nah. Ya, ini menarik banget nih Kak Teguh. Kayaknya Kak Teguh ada pertanyaan nih buat Kak Carter nih. Silakan Kak Teguh. Nah, kalau gitu saya kasih pertanyaan ya Kak Carter ya. Saya mungkin nanyanya simple aja. Itu gimana to keep your sanity, mempertahankan kewarasan Kak Carter di tengah keinginan Kak masuk negeri, nggak masuk gitu ya. Terus tinggal di gereja pula, di sekretariat gereja, dalam arti bahwa Kak Carter tidak dalam posisi untuk menentukan pilihan hidup. Karena kan tinggal di situ otomatis harus ada kontribusi juga, mungkin harus bantu sana-sini, pelayanan, dan lain-lain. Gimana menjaga tetap waras di saat semuanya nggak dapat nih? Kok nggak nyalahin Tuhan gitu loh? Saya tanya gitu aja to the point. Kok nggak nyalahin Tuhan gitu? Gimana Kak? Teguh, thank you ya. Baru pertama kali ini baru lu doang yang nanya kok lu nggak nyalahin Tuhan ya. Iya betul kan. Gue gak pernah dapat pertanyaan ini dari orang lain ya gitu ya. Kalau saya pasti saya salahin Tuhan. Saya campur-campur bahasanya ya, lu gua gitu ya. Gak apa-apa. Ini anak muda kok ya. Anak muda ya. Iya. Jadi ada lagi yang mau ditanyain nggak, Gu? Menurut saya, karena banyak anak muda sekarang larinya kan kalau ada masalah langsung nyalahin Tuhan, langsung dia cari kepuasan dalam hal yang duniawi, dan banyak larinya ke self harm. Yang lagi ngetren negatif ya, cutting gitu ya, iris-iris gitu. Nah ini banyak nih. Nah, tapi saya ngelihat dulu Kak Carter bisa survive, apalagi ada kepahitan dan seterusnya. Nah ini saya harus tahu nih, karena anak-anak yang saya didik harus tahu ceritanya Kak Carter. Ya, makasih. Jadi
em, jadi saya gagal di UI. Saya cerita dulu yang gagal-gagal ya. Jadi bagaimana saya bisa overcoming itu. Saya kalau dibilang tadi mungkin perkenalan dari Kak Nestor itu bombastis gitu sih, sebenarnya nggak gimana-gimana banget ya. Tapi gagal itu adalah hal yang buat saya ketika saya kenal Tuhan, jauh sebelum saya terima Yesus ya, jauh sebelum saya bertobat, adalah sesuatu hal yang buat saya secara pribadi merasa bahwa saya nggak mau gagal ya dalam kondisi apapun gitu ya. Jadi dan saya nggak mau mengecewakan diri saya sendiri. Nah jadi saya percaya bahwa oke lah ya. Makanya tadi saya bilang saya udah fix pikiran saya bahwa bukan ketika saya datang ke Jakarta waktu itu saya udah bilang ini bukan soal di mana nanti saya akan kuliah atau kerja gitu ya. Tadi saya cerita ya, ketika saya lulus itu sebagai mahasiswa terbaik, itu orang pikir, teman-teman saya banyak juga teman-teman kuliah yang berpikir bahwa, wah gila ya, you're the best, and then you will go and get a job, get a good money gitu ya. Tapi kalau kerjanya di yayasan, Ya. jadi bukankah ketika waktu itu kita jalan-jalan ya ke Jakarta Pusat, ke SCBD dan lihat gedung-gedung tinggi di Sarina, di Tamrin, kita tunjuk tuh gedung di situ nanti gua akan kerja gitu. Dan saya berakhir di suatu kantor yang biasa lah, kantor yayasan gitu ya. Aduh apa ya, ya gitulah ya. Dan nggak ada yang wah sebenarnya dari perjalanan saya. Cuman ketika itu saya bilang bukan soal tempat di mana saya. Jadi bukan soal UI atau Gunadarma. I failed di UI, saya gagal di UI, tapi saya masuk Gunadarma berarti Tuhan punya maksud buat saya. Nah, dan ketika itu saya mungkin kalau menjawab langsung pertanyaannya, gimana ya nggak melukai diri? Karena saya punya satu tujuan ya. Saya harus sukses untuk sekolah karena saya ingin melayani Tuhan dan saya ingin memberkati keluarga saya. Jadi hanya dua tadi. Saya ingin melayani Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya gue akan mundur kalau apa yang gue cita-citakan untuk melayani Tuhan itu belum tercapai. Gitu kataku. Jadi mungkin kalau ditanya lu rohani banget ya gitu ya. Tapi apalagi yang bisa kita pegang selain Tuhan, iya nggak? Iya. Ya, jadi saya pernah waktu kuliah, kakak saya nggak bisa bayar uang kuliah. Jadi zaman dulu tuh kalau kita terima belangko bayar uang kuliah tuh deg-degan kayak mau masuk rumah hantu, coba ya. Dan kita dikasih dari beberapa bulan sebelumnya, dan saya suka pengen menangis. Dulu tuh kalau bayar uang kuliah 700.000 saja, itu saya harus doa puasa seminggu. Hanya minum air panas, teh, dan roti di kos-kosan karena nggak punya uang. Lalu zaman dulu kalau nelpon itu kita masih pakai wartel, teman-teman. Di wartel itu saya kalau mau minta uang sama mama saya, itu jalan dari kos-kosan ke wartel tuh cuma 20 meter, tapi rasanya puluhan kilometer yang harus ditempuh. Dan sesudah menempuh puluhan kilometer, mama saya cuma bilang begini, terkutuklah yang mengandalkan manusia. Jadi saya cerita gagal udah banyak, dan tadi saya bilang saya fix pikiran saya atur pikiran saya bahwa ini saya mau untuk melayani Tuhan sampai titik di mana Tuhan mau pakai saya. Jadi cerita gagal saya nggak cuma sampai di situ. Waktu itu sesudah saya kerja di Yayasan Helifida, saya sempat ingin kerja jadi PNS. Di sini siapa yang pengen jadi PNS? Ayo, rame kan? Saya tapi gagal terus. Nah, saya mau cerita kegagalan jadi PNS ini ya. Jadi saya dulu waktu masuk di Yayasan Helifida Indonesia itu saya gimana ya? Karena selain saya ingin melayani Tuhan, saya juga punya cita-cita yang katanya duniawi lah, tapi menurut saya sih enggak lah gitu ya. Saya pengen jalan-jalan ke liling dunia, teman-teman. Itulah sebabnya salah satu saya ambil jurusan sastra Inggris karena saya pengen bisa belajar bahasa Inggris. Saya dari kecil sudah senang dengan bahasa Inggris. Nah, jadi saya pengen belajar bahasa Inggris supaya saya juga bisa keliling dunia gitu kan. Jadi kalau pengen keliling dunia nggak bisa bahasa Inggris gimana? Sono lu belajar kursus. Pengen jalan-jalan ke Amerika nggak bisa bahasanya. Iya. Oke, jadi saya lulus, terus saya ikut tes CPNS. CPNS-nya bukan tingkat lokal lah, bukan tingkat di Jakarta. Saya ikut yang nasional untuk jadi diplomat muda di Kementerian Luar Negeri. Dari 5.000 yang mendaftar,
saya masuk 200 besar, teman-teman. Oh. Masuk 200 besar, tapi dan saya ikut 200 besar sampai tahap terakhir, tahap wawancara. Nah, jadi wah, saya bangga dong, gile gue jurusan sastra Inggris nih, mau masuk sesi wawancara, pasti nih bisa capcus bahasa Inggris gitu kan. Bayangin, dari 5.000 tinggal 200 loh. Jadi itu yang mau dipilih hanya 100 orang untuk ditempatkan oleh Kemenlu di seluruh dunia sebagai calon pendamping diplomat. Jadi kita nih junior-junior gitulah ya. Jadi saya udah ngebayangin itu berada di Afrika lah. Saya milih Afrika Selatan untuk jadi pendamping diplomat. Jadi sebelum kita diumumkan lulus atau tidaknya, kita udah tanda tangan kontrak waktu itu. Saya kalau lulus nanti saya akan ditempatkan di Kedubes, di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada, saya pilih di Afrika Selatan. Karena banyak yang pengen ke Eropa kan. Nah, saya milih di Afrika aja deh. Kali aja banyak yang gak mau ke Afrika gitu ya. Jadi saudara-saudara, kisah gagal saya yang berikutnya adalah ini. Ini yang saya tunggu. Saya deg-degan nih, apa gitu ya. Saya belum pernah dengar loh ini. Oh iya, ya belum pernah diceritain ya. Jadi udah head to head nih ya, 1 lawan 1 nih ceritanya ya. Udah selesai tesnya bertingkat-tingkat, 6 kali kita tesnya baru bisa sampai ke wawancara. Dan yang wawancara itu katanya sih adalah ex duta besar atau ex diplomat gitu ya. Dan saya sih udah rasa wah, interview pasti mereka akan nanya bagaimana kualitas bahasa Inggris saya gitu kan. Dan saya di kampus adalah pendiri klub debat bahasa Inggris gitu. Jadi kayaknya percaya diri banget gitu ya. Ini kalau gue di debat, gue bisa nih. Gue tuh juara di kampus. Gue yang bikin klub debat bahasa Inggris di kampus gue gitu kan. Ya, masuk singkat cerita, wawancaranya tidak dalam bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara. Kasih karunia itu. Marah kan gue gitu ya. Terus yang ditanya KTT gitu ya. KTT inilah hasilnya apa. Terus gue keluar tanduknya kan, gue bilang gini, ya itu kalau KTT kan bisa dibuka bukunya, kenapa kita harus ngapalin di sini gitu. Wah, gue ada salah langkah ini ngelawan yang interviewer gitu. Karena dia, kamu jawab aja, mestinya kamu belajar. So I said, no. I think that we come here so that you can do the interviews conducted in English so that we can answer the questions. So if you have something there, then you can talk. We can talk to the people because we need to talk in English. Udahlah, gue keluarin bahasa Inggrisnya gitulah ya. Udah, alhasil gue gagal gak diterima. Tapi gue closing dulu ya. Gue gagal untuk pergi ke Afrika Selatan. Tapi setelah itu sekarang kalau tadi kan soalnya berapa negara, saya nggak perlu jadi diplomat bagi Kementerian Indonesia, saya jadi diplomat bagi Kerajaan Tuhan, saya udah ke 37 negara. Wow. Keren. Wow. Asik ya. Asik nih. Modal 100.000. Tapi ada yang nggak asik. Saya nggak pernah diajak. Iya, ngajak-ngajak. Belum diajak, belum gagal kemarin gara-gara COVID. Ya, gagal. Ya, saya diajak tapi gagal. Ya, lanjut, Kak. Iya, kalau saya garis bawahi sih sebenarnya saya melihat dari Kak Carter ini modalnya yang lebih besar dari 100.000 adalah purpose, tujuan hidup yang kuat, yang sudah fokus dulu. Walaupun memang secara detail mungkin tidak jelas jadi apa, tetapi purpose-nya adalah bagaimana untuk bisa berhasil kembalikan ke keluarga gitu ya, ujung-ujungnya seperti itu. Tapi itu kuat banget. Dan saya pikir itu yang menjadi modal kuat, membuang segala distraksi, gagal itu distraksi, dan kekecewaan itu distraksi, tapi tetap saja purpose-nya yang membuat Kanestor, Kak Carter ini berhasil. Ya, tujuan hidup yang kuat. Terima kasih Kanestor sudah membahasakannya. Wow, keren banget ya tujuan hidup. Dan kita juga bisa lihat ya Kak ya, banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup karena tujuan hidupnya nggak jelas ya. Iya, betul. Ya, dia nggak tahu mau kemana. Kadang-kadang ditanya pun, setelah tamat SMA, kamu mau kuliah di mana? Nggak tahu, gitu ya. Nah, terus ditanya, misalnya dia udah kuliah nih ngambil jurusan matematika misalnya, atau bahasa Inggris lah. Kamu kenapa mau jadi ngambil jurusan bahasa Inggris? Ya mau aja, karena saya nggak tahu. Nah, kadang-kadang juga ada kayak saya dulu nih, jangan orang lain.
Karena kita di kampung ya, yang paling keren itu ya setelah tamat SMA langsung masuk STT. Nah, jadi dalam pikiran tamat SMA, gue masuk STT nih, ntar nih, gue masuk STT tinggal milih STT yang mana gitu. Ya, jadi hanya itu yang kita tahu gitu loh. Jadi sebenarnya Tuhan itu punya rencana yang besar gitu ya Kak ya, punya rencana yang besar, punya rencana yang indah dalam hidup kita. Cuma ya karena kita nggak tahu tujuan mau kemana, ya udah gitu aja. Akhirnya ada perkataan, ya mengalirlah begitu saja kemana angin membawa kita pergi ya ke sana, kemana air menghanyutkan kita ya ke sana kita. Itu ya. Nah, dan Kak, saya ingin tahu lebih jauh nih tentang Helifida ini Kak. Kakak kan di salah satu lembaga Helifida ya. Helifida itu apa sih Kak? Jadi Yayasan Helifida itu salah satu yayasan yang adalah yayasan yang didirikan di Indonesia, tapi asal atau induk organisasinya itu dari Swiss. Jadi nama di luar negerinya itu adalah Heli Mission. Nah, Heli Mission ini kita melayani Tuhan dengan menggunakan helikopter. Nah, di dunia itu hanya ada Heli Mission yang yayasan misi untuk misionaris yang menggunakan helikopter. Banyak kan ada yang menggunakan pesawat ya, mungkin ada yang tahu pernah lihat pesawat kecil. Nah, jadi kami menggunakan helikopter kenapa? Ini karena visionnya itu diterima oleh seorang Swiss namanya Pak Ernie Penner. Dia orang Swiss, guru sekolah minggu, yang kemudian melihat bahwa tahun 60-an itu di seluruh dunia, khususnya di Vietnam, terjadi perang Vietnam dan helikopter digunakan untuk perang, untuk membunuh. Dan dia bilang sama Tuhan, kenapa helikopter yang bagus, alat yang luar biasa ini dipakai untuk membunuh, bukan untuk melayani Tuhan. Dan dia berdoa dari seorang guru sekolah minggu yang nggak punya basic pilot, nggak punya basic apa-apa, tapi dia ingin melayani Tuhan dengan menggunakan helikopter, maka dia menjual rumahnya untuk beli helikopter. Wow. Dan dia belajar untuk terbang, dan dia adalah penerbang sipil pertama yang terbang dari Eropa ke Sahara, melintasi Sahara di Afrika, sebagai pilot misionaris. Nah, dari situlah Heli Mission berdiri, dan kemudian banyak di negara-negara dibuka kantor-kantornya untuk apa? Agar dulu kalau kita sampai sekarang pun kalau mau satu titik, katakanlah pergi ke titik yang sangat jauh, itu kan orang harus jalan kaki ya. Jalan kaki gitu. Dan kalau pergi misi jalan kaki itu bisa berhari-hari ya. Kalau untuk sampai ke suatu tempat misi yang di balik gunung, yang ada lembahnya, ada kalinya, ada sungai besar, seperti di Indonesia, di Papua, di Kalimantan, itu butuh waktu berhari-hari untuk orang pergi. Tapi dengan helikopter, jarak jalan kaki selama 3 hari itu bisa menjadi hanya 15 menit. Dan oleh karena itu dia berdoa supaya helikopter ini bisa dipakai oleh misionaris yang membutuhkan untuk membuka ladang misi lebih cepat lagi. Jadi sehingga misionaris nggak perlu kecapean jalan kaki gitu ya untuk bangun rumah gitu. Tentu saja helikopter mahal, oleh karena itu jadi terbatas, hanya bisa ditaruh di beberapa tempat saja. Di Indonesia kami punya 4 helikopter sekarang, 1 di Palu dan ada 3 di Papua. Jadi kalau ada yang nanya, Kak, helikopternya ada di Indonesia di mana? Hanya ada di Palu untuk area Sulawesi, dan ada 3 di Papua untuk melayani di area Papua. Kami melayani misionaris, kami melayani dokter, guru, untuk mereka bisa pionir mission gitu ya. Jadi mereka bangun, buka ladang misi, lalu kemudian mereka bangun lagi tempat-tempat itu supaya lebih baik, supaya banyak orang bisa dimuridkan. Jadi kita membantu misionaris supaya misionaris bisa menjangkau orang lebih banyak lagi, dan supaya mereka bisa dimuridkan menjadi murid-murid Kristus. Itu pelayanannya ya. Wow, masih muda udah jadi berkat ya kepada banyak orang. Wih, keren banget Kak. Wah, anak muda kita pasti bisa jadi berkat juga ya. Nah, kayaknya Kak Teguh ada pertanyaan nih Kak Teguh. Silakan Kak Teguh. Mau nanya? Enggak. Udah, mungkin yang lain nih ada yang nanya nih. Teman-teman, ada yang mau nanya ke Kak Teguh, silakan. Teman-teman ada?
Silakan, Kak silakan Carter kalau dong. ada yang mau nanya ke Kak Carter, sorry ya, ke Kak Carter. Adakah kalau ada bisa raise hand terus atau ketik pertanyaannya di kolom chat, nanti Kak Carter akan jawab ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya ingin bertanya lagi nih Kak Carter. Eh, Menurut kakak nih ya, karena kita ini dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, bisa nggak sih kita eh, apa namanya, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya, kadang-kadang kita takut, khawatir masa depan kita itu seperti apa nanti ya, dan apalagi kalau melihat latar belakang kehidupan kita, latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga. Kira-kira menurut Kak Carter bisa nggak sih kita eh, mencapai impian kita ya untuk bisa berhasil gitu dalam hidup ini sebagai anak-anak muda, apalagi yang masih kuliah nih, bisa nggak sih? Oke. Hmm. Sorry, masih punya waktu berapa menit lagi ya biar bisa saya perkirakan? 45 menit lagi. Oh, 45 menit lagi ya. Sampai setengah 9 Kak. Oke, baik ya. Di sini ada sepupu saya nih yang namanya Pehin Kua. Halo Erik ya. Thank you Ya, gabung. malam. Ya, oke. Mungkin boleh saya sharing dikit firman Tuhan nggak? Jadi Boleh. biar rasanya Kristen banget gitu ya. Kalau nggak buka firman Tuhan tuh nggak Kristen gitu kayaknya. Boleh banget Kak. Boleh banget Kak. Apa sih ini orang tadi cuap-cuap ngomong terus sukses gak ada firman Tuhannya gitu ya. Ngapain kita pantengin layar ini gitu ya. Bener. Oke, teman-teman ya. Oke. Ini baru mulai loh, yang baru gabung baru mulai. Oke. Mari, saya cuma kalau pertanyaannya Kak Nestor tadi bagaimana supaya kita bisa tetap fokus ya dengan tujuan kita. Kita kan sebenarnya masing-masing punya tujuan gitu ya. Ya. Dan yang seringkali tujuan itu kemudian menjadi pudar atau memudar atau menjadi nggak jelas lagi karena kita nggak fokus ya. Jadi entah yang membuat kita nggak fokus itu banyak hal. Dan ini tantangan. Dan tantangan itu nggak cuma sama kalian, sama saya juga. Jadi oleh karena itu tuh nggak ada orang yang bebas dari not fokus gitu ya. Jadi semua orang ini harus melatih dirinya setiap hari sampai kita meninggal dunia dipanggil Tuhan untuk berarti fokus ya. Oleh karena itu Paulus bilang begini nih. Bahwa aku melupakan apa yang di belakangku ya. Apa yang di belakang kita tuh termasuk hal-hal yang luar biasa, yang pahit gitu ya. Paulus nggak bilang aku melupakan yang di belakangku yang buruk-buruk saja. Perhatikan baik-baik firman Tuhannya. Firman Tuhan bilang begini, Paulus bilang aku melupakan apa yang ada di belakangku. Kalau kita membaca teksnya maka kita memahami bahwa kemungkinan hal yang the best pun bisa membuat kita nggak fokus dengan best of the best yang di depan, iya nggak? Seringkali orang merasa bahwa sudah cukup saya dapat ini nih sampai di sini, dan kemudian dia nggak lanjut lagi, karena dia merasa bahwa ini yang terbaik. Dan bahkan sebenarnya makanya dibilang yang lawan daripada the best, lawan daripada best of the best itu the best ya. Lawan dari yang terbaik adalah yang terbaik yang pernah kita capai. Dan itulah seringkali membuat orang nggak cuma masalah gagal. Banyak orang yang bilang, oh kalau gagal akhirnya dia bisa jatuh. Nggak. Bahkan termasuk orang fokus dengan keberhasilan dia di masa lalu, dia nggak akan bisa berhasil di masa depan. Karena dia akan selalu membanding-bandingkan dengan apa yang terjadi di belakang. Nah itu yang pertama mau saya bilang. Fokus dengan tujuan yang Tuhan sudah kasih sama kita. Nah kalau kalian bertanya, gimana caranya kita bisa mendapat tujuan itu, ya kalian perlu berdoa. Tapi supaya saya bisa kasih sedikit landasan firman Tuhan yang lebih enak gitu kita dengarnya, ini saya bacain ya. Kalian bisa buka sama-sama di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 6. Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Oke, Efesus 1 ayat 3 sampai 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya.
supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nanti kalian bisa baca lagi, tapi saya garis bawahi di ayat 3 bagian B. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, kepada saya dan kepada kalian semua, apa yang adalah segala berkat, ya, segala berkat rohani di dalam surga. Nah, itu harus kita pegang. Seringkali kita mundur dan kita nggak yakin bahwa apa yang kita melakukan di depan itu akan tercapai karena kita nggak yakin bahwa sebenarnya itu udah dikasih oleh Tuhan buat kita. Nah, itulah kekuatan fokus bagaimana kita bisa melihat ke depannya bisa terjadi nggak sih? Nah, lihat dulu dasar firman Tuhan ini. Efesus 1 ayat 3 bilang, segala berkat itu udah dikaruniakannya kepada kita. Amin. Nah, percayalah bahwa sebenarnya Tuhan tuh nunggu di ujung sana untuk melihat kita berhasil sampai di ujung sana. Itu kalau mau diubah kata-katanya. Jadi, Tuhan sudah memberikan kepada kita segala berkat. Sekali lagi bilang sama diri sendiri, Tuhan udah kasih saya segala berkat yang ada di dalam surga loh, ya. Yang ada di dalam surga dikasih buat kita. Nah, itu adalah landasannya. Nah, saya mau bagikan, kan di pengumuman tuh ada mengambil kertas ya. Jadi saya mau kasih tunjuk, saya pegang kertas di sini ya. Oke, saya pegang kertas, teman-teman mungkin pegang kertas. Inilah topik acara kita, namanya Mapping Your Dreams ya. Artinya apa sih? Memetakan impianmu, memetakan mimpimu. Nah, di sini saya kasih tunjuk mungkin bisa kelihatan. Coba ambil kertas. Nah, kertas yang kalian sudah siapkan itu, saya akan bantu untuk mapping your dreams. Seringkali kita nggak fokus karena kita nggak memulai dengan pemetaan. Apa sih sebenarnya yang mau kita capai? Ya nggak? Karena kita nggak fokus karena kita nggak memetakan, karena kita nggak merinci, karena kita nggak menulis apa yang mau kita capai. Itu membuat kita gagal. Akhirnya kita diajak ke sana pergi, diajak melakukan ini mau, melakukan itu mau. Akhirnya semua terlihat baik, tapi hasilnya jong, nggak ada yang dicapai. Mau pergi ke luar negeri, iya, nabung, habis itu uangnya dipakai buat jalan-jalan dalam negeri, yang nggak nyampe juga dia ke luar negeri gitu ya. Karena apa? Karena dia nggak fokus. Dan orang nggak fokus itu ada salah satu faktor orang nggak fokus adalah mereka nggak menuliskan atau mereka nggak mapping atau memetakan impiannya. Nah, saya mau bantu bagaimana kita mapping impian kita dalam 30 menit ke depan. Kalau semua sudah punya kertas ini, kertasnya digaris, dibagi menjadi 9 kotak. Oke, 9 kotak. Sesudah kertasnya dibagi menjadi 9 kotak, kotak yang paling pertama itu paling sudut kiri sini, ya. Jadi ada 9 kotak, kalian tulis kotak di 3 kotak yang atas, kalian tulis nomor angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Mudah. Jadi selembar kertas dibikin kotak, 9 kotak, dan tuliskan nomor 1 sampai nomor 9 di setiap kotak itu. Oke? Kalau kalian sudah menuliskan nomor 9 kotak itu, mungkin kalau nggak bisa bikin kotak, tulis angka dulu ya. Yang pertama yang perlu kalian petakan dalam hidup kita nih ya, dan ini berlaku buat saya dan saya lakukan dalam hidup saya. Sebagai pemimpin di Yayasan Helifida, saya bertanggung jawab terhadap pemimpin saya, bertanggung jawab terhadap helikopter yang dipercayakan. Di gereja saya memimpin yayasan gereja saya sendiri, namanya Yayasan Kota Bercahaya, untuk pelayanan misi dan lain-lainnya. Jadi secara kepemimpinan, saya sebagai pemimpin, saya harus berani bisa fokus dengan pekerjaan saya, baik yang di gereja, yang di kantor, dan oleh karena itu mapping ini penting. Yang pertama perlu kita mapping adalah ini, kerohanian kita, teman-teman ya. Kerohanian kita, tulis nomor 1 kerohanian kalau kalian punya kertas. Yang perlu kalian mapping mengenai kerohanian kita, apa sih sebenarnya yang perlu kita capai dalam kerohanian kita. Nah, untuk mapping 9 area dalam hidup ini, kalian perlu buat dalam jangka waktu 1 tahun. Kalian bisa tulis di atas kertas kalian, hari ini tanggal 2 Oktober 2020 sampai tanggal 2 Oktober 2021. Berarti dalam jangka waktu 1 tahun kalian akan mencapai 9 hal ini harus tercapai. Oke? Saya ulang lagi, kalian tulis tanggal 2 Oktober 2020 sampai 2 Oktober 2021, ada 9 area ini yang harus dicapai. Semoga bisa tercapai ya. Area yang pertama, teman-teman.
Ada yang pertama yang harus kalian petakan dan kalian harus tulis dengan clear, dengan jelas adalah area yang namanya spiritualisme atau kerohanian kita. Kita tulis kerohanian. Nah, apa yang kalian mau capai dalam hal kerohanian? Banyak orang, ya udah gue ke gereja aja, baik, ya. Juga orang juga ke gereja gitu. Orang yang semua juga orang ke gereja. Tapi harus buat goal, buat tujuan. Saya mau contoh, ya. Contoh saya dari segi kerohanian saya ingin menyelesaikan pembacaan Alkitab seluruh Alkitab 66 kitab dalam 1 tahun. Itu adalah memetakan apa yang kalian ingin capai dalam bidang kerohanian. Contoh. Ada yang sudah pernah berkomitmen untuk membaca seluruh Alkitab, mudah-mudahan ada ya. Itu adalah hal yang ingin kalian capai. Berarti impian kalian secara rohani, secara kerohanian adalah apa? Menyelesaikan pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Oke, itu yang pertama. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kalian bisa bikin, bisa memetakan kerohanian, bisa misalnya begini, saya ingin terlibat dalam pelayanan. Kalau sekarang saya belum melayani, saya ingin terlibat dalam pelayanan. Misalnya dulu saya bisa nyanyi, tapi saya nggak berani untuk menjadi singers. Saya bisa konseling, tapi saya belum mau jadi konselor. Kalian buat salah satu yang mau kalian capai. Itulah yang dinamakan dengan memetakan kerohanian kalian. Gimana ya? Mudah-mudahan bisa membantu ya. Jadi kalian tulis target-targetnya apa ya. Target di bidang kerohanian 1, 2, dan 3. Kalau mau buat banyak, jangan banyak-banyak, maaf, ntar nggak dilakukan malahan ya. Buat satu saja. Saya kerohanian saya cuma satu aja sih hari ini adalah saya ingin supaya saya bisa menyelesaikan lagi pembacaan Alkitab saya. Itu aja gitu ya. Meskipun saya udah pernah melakukan, tapi saya ingin melakukan lagi. Nggak muluk-muluk, tapi doable bahasa Inggrisnya, bisa dilakukan, nggak muluk tapi bisa dilakukan. Itu prinsip. Yang kedua, bidang yang kedua yang harus kalian petakan adalah kesehatan. Nah, tulis kesehatan. Jadi bidang kesehatan, kalian mau diri kalian tuh target apa secara kehidupan kesehatan yang kalian ingin capai? Contoh, banyak yang ingin mengurangi berat badan, ya enggak? Nah, biasanya dia cuma bilang doang dia mengurangi berat badan, tapi berat badannya nggak kurang-kurang gitu ya, karena dia nggak memetakan bagian mana yang mau dikurangi gitu, bagian makankah yang mau saya kurangi gitu ya, bagian apa yang mau saya kurangi. Nah, memetakan itu sederhananya menulis, kata Gu, kan Nestor dan teman-teman ya. Tulis, jadi ditergambar, ada gambarannya. Jadi apa yang mau dari kesehatan, misalnya saya mau sehat, tidak kena COVID. Nah, berarti kita harus melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hal itu. Terus saya mau menurunkan berat badan supaya saya lebih sehat, saya lebih kuat untuk bisa melayani Tuhan. Tuliskan itu, saya ingin menurunkan berat badan. Jadi per 2021 nanti saya sudah menjadi langsing. Gitu ya. Ya nggak kan Nestor ya. Jadi saya bisa memakai baju yang lebih pas dan cocok terlihat di depan kamera gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang harus kalian petakan adalah masalah kesehatan kalian. Banyak orang yang ingin melayani Tuhan lama-lama tapi nggak perhatikan kesehatannya. Dan Tuhan pasti nggak senang. Kenapa? Karena nanti kalau kamu keburu mati, Tuhan belum mencapai tujuannya. Ntar kamu dimarahin lagi di sana. Ya. Kok kamu buru-buru pulang gitu ya? Karena kamu boros atau kamu nggak memperhatikan kesehatan kamu. Yang ketiga, ya, yang ketiga. Yang ketiga adalah kalian tulis apa yang kalian ingin capai dari karir kalian. Karir, ya. Tadi rohani udah, ya. Apa yang kalian ingin capai dalam kerohanian, yang kesehatan udah. Yang ketiga, apa yang kalian ingin capai dari masalah karir. Karir itu apa? Kalian ingin dalam 1 tahun ke depan, kalian sudah, misalnya nih, kalau tadi jadi karyawan biasa, kemudian dia jadi manajer gitu. Amin? Amin lah. Gua aminin sekalian. Jadi kalian jadi, gua maju dulu mukanya ya. Ini muka gua gitu ya. Jadi kalian pengen menjadi manajer ya. Tulis. Kalau kalian nggak pernah tulis, kalian nggak akan jadi manajer. Gimana kalian mau jadi manajer? Orang kalian nggak pernah mikirin juga gitu ya. Lu nggak pernah mikirin pengen jadi pemimpin. Pengen jadi pemimpin. Mikirin menjadi pemimpin, nggak pernah ditulis, nggak pernah dipetakan. Gimana lu mau jadi pemimpin? Ditanya, gimana? Ntar lu mau memimpin gimana? Nggak tahu. Yang penting gue udah nggak bayangin jadi pemimpin. Lu disuruh pulang aja gitu ya. Jangan main-main gitu. Tulis kalau pengen punya karir yang bagus, ditulis gitu ya. Nah, gue sih nggak jago-jago amat. Tapi yang tadi saya bilang, saya punya vini vidi vici. Saya datang, saya lihat, saya menang.
bahwa untuk bisa menang itu kita harus belajar, iya nggak? Kalau kamu pengen sukses di bidang kamu, tentu kamu harus belajar dulu. Saya lulus sastra Inggris dan saya harus memimpin suatu yayasan yang tadi Helivida, helikopter. Apa hubungannya lu anak sastra Inggris dengan memimpin helikopter? Lu bukan pilot, iya nggak? Kok orang sastra Inggris nggak punya latar belakang penerbangan bisa memimpin suatu lembaga yang punya helikopter 4 di Indonesia? Ya, tentunya saya harus ngapain kira-kira, karena saya harus belajar, iya nggak? Nah, karir saya nggak akan naik kalau saya nggak akan ditunjuk menjadi pemimpin atau direktur kalau saya nggak dianggap nggak memiliki kemampuan. Nah, karena saya dianggap nggak cuma jago rohaninya doang, tetapi secara skillful saya punya pengetahuan tentang ini, maka saya bisa diangkat gitu. Jadi karir nomor 3, tulis kalian mau capainya apa, dan nggak cuma sampai capai. Untuk bisa mencapai itu kalian harus melakukan apa. Lu pengen jadi general manager tapi nggak pernah belajar untuk susah-susah jadi general manager, ngomong kosong. Jelas ya? Pengen jadi manajer, belajar dan terima tantangan jadi manajer. Pengen jadi pemimpin, belajar dan terima tantangan jadi pemimpin. Belajar, 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 belajar. Gitu ya. Kalau presiden bilang kerja, 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 supaya kalian nanti bisa cocok di jabatan yang akan dikasih oleh Tuhan, karir kalian moncer itulah ya. Oke, udah 3 nih, ya. Kan ada 9. Sampai di 3 dulu nih. Ada yang mau nanya nggak? Sampai 3 dulu, boleh. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya? Sepertinya lagi mikir, Kak, saya mau nulis apa ya? Karir saya mau jadi apa ya gitu ya. Jangan dioret-oret lingkaran ya. Dari tadi nggak tahu nih gue mau nulis apaan gitu ya. Jadi di kertasnya nih, ada saya lihat Titus dari tadi senyum-senyum. Titus nulisnya gini, lingkaran kecil, lingkaran besar, jangan. Titus, Dek, tolong ditulis yang kamu mau capai ya, dalam bidang rohani, dalam bidang kesehatan kamu, dan yang 3 tadi dalam bidang karir kamu, ya Dek. Kalau kamu misalnya lagi kuliah, ya, kalau kamu lagi kuliah, kamu harus bilang, saya akan menjadi mahasiswa terbaik di jurusan saya. Dan untuk jadi mahasiswa terbaik nggak bisa diam kan, harus belajar. Nah itu ditulis. Ya, yang saya lanjut, yang keempat, area kehidupan kita yang keempat, kalian bisa tulis di kertas kalian apa yang ingin kalian capai dari sisi kekayaan. Uang 100.000 gimana disebut kaya gitu ya? Jadi apa? Secara kekayaan maksudnya gini. Kalian pengen di tanggal 2 Oktober 2021 kalian pengen punya apa gitu ya. Kayak sih nggak perlu, ntar gue nanti punya rumah di Jakarta Pusat gitu ya. Kata Tuhan, ada apa nih lu pikirin ke situ ya. Kekayaan yang sederhana adalah begini ya. Kekayaan itu bisa kekayaan dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk spiritual ya. Tapi karena banyak orang pengen kayak fisik-fisik dulu lah ya, rohani. Kalau ada kerutan nih, tulis apa yang kalian ingin capai dari sisi kekayaan, kalian ingin punya apa. Misalnya tahun 2021 nanti saya akan punya sepeda motor, misalnya gitu ya. Tulis kalau pengen punya sepeda motor. Jadi apa yang kalian pengen capai, saya pengen punya sepeda motor. Dan cara untuk mendapat sepeda motor gimana? Ya bekerja tadi, menabung, dan lain-lainnya. Tapi kalian punya target dalam 1 tahun ke depan punya sepeda motor. Amin. Dan saya doakan hari ini kalian yang lagi berdoa buat punya motor, punya mobil, punya rumah, saya doakan supaya kalian berhasil. Ya, amin. Jadi saya kasih semangat sama Bung Nestor supaya ke tahun lalu dia ikut seminar ini. Saya bilang tulis ya mau pergi kemana, dan dia melakukan, sampailah dia ke Bali. Untuk bagian traveling nanti ya. Oke. Nah jadi ditulis kalian pengen punya apa. Siapa nih teman-teman yang ada di sini, kalian tahun depan ingin punya apa, ditulis. Karena apa? Karena itu akan mendorong kalian. Itu yang keempat. Kekayaan ya, nggak usah yang besar-besar. Tapi jangan yang kecil-kecil banget. Misalnya saya ingin punya saya ingin punya HP Oppo. Ya itu nggak usah ditulis teman-teman ya. HP Oppo bisa ditabung secepatnya kalian beli gitu ya. Tulisnya agak gedean dikit gitu loh. Saya ingin punya motor, punya mobil atau cicil rumah, sehingga kalian punya daya dorong yang kuat. Kalau HP ntar, Mama bagi duitnya lah supaya saya bisa beli HP gitu ya. Gitu. Itu yang keempat. Ada pertanyaan nih Kak untuk karir, mengenai karir, apakah ingin mendapat pekerjaan baru termasuk Kak? Oke, mendapat pekerjaan baru. Ya,
itu termasuk dalam karir supaya kita mendapatkan pekerjaan baru. Tapi kita ingin dalam pekerjaan baru itu kita keluar bukan karena kita berantem ya, atau kita ada apa gitu dengan orang lain, akhirnya kita berantem misalnya ya, dan kemudian terjadi intrik-intrik. Tapi karena memang kita ingin supaya di karir kita itu akan lebih baik, baik secara penghasilan maupun secara jabatan. Itu aja sih. Oke Kak, lanjut Kak. Oke, lanjut. Oke. Jadi yang keempat udah ya, saya ulang lagi ya buat yang baru masuk di sini. Yang pertama, area yang pertama yang harus kalian tulis adalah kerohanian kalian. Area yang kedua adalah area kesehatan kalian. Lalu area yang ketiga adalah itu area karir kalian. Area yang keempat adalah area kekayaan kalian. Apa yang kalian ingin miliki di dalam Tuhan. Ya, ada 5 lagi ya. Semoga bisa dibagikan dan semuanya bisa nangkap dengan baik. Ya. Ini yang lebih fun aja, yang lebih ringkas-ringkas nih ya. Tadi agak serius-serius, yang bagian sini agak lebih nyantai-nyantai. Yang berikutnya adalah hobi ya. Ada banyak orang yang pengen punya hobi. Dalam area hidup kita tuh ada hobi. Ada yang hobinya main game, ada yang hobi jalan-jalan, ada yang hobi ini, hobi ini. Kalian tulis tuh ya. Saya nggak tahu nih teman-teman di sini hobinya apa. Kalian tulis, saya ingin dalam hidup saya nanti saya bisa mencapai hal ini nih, gitu ya. Hobi kalian. Nah, ditulis tuh. Misalnya, saya ini hobinya adalah menyanyi, misalnya. Kalau saya hobi adalah menyanyi, maka tahun depan minimal saya bisa punya rekaman lagu sendiri. Ini kayak Kanestor gitu ya. Teman-teman yang punya hobi menyanyi, bermain musik, minimal kalau dalam hobi kalian, kalau tadinya belum punya gitar nih, senang bermusik, target supaya tahun depan kalian sudah punya gitar ya, supaya kalian bisa belajar main musik. Kalau kalian senang menyanyi, buat lagu dan kalian menyanyi. Kalau kalian senang apa lagi, banyaklah ya, kalian bisa tulis. Jadi yang area yang kelima adalah hobi. Jadi jangan anggap enteng mengenai hobi kalian supaya kalian kembangkan. Di sini tuh saya percaya setiap kita punya hobi yang akan bisa menolong kita untuk bisa maju ya. Lalu yang keenam adalah hubungan. Nah, ini penting ya, hubungan banyak banget hubungan yang kalian ingin capai. Misalnya nih, kalau hubungan sebelumnya dengan keluarga buruk, ini saya mau kasih saran. Kalau hubungan dengan keluarga buruk, kalian bikin target agar kalian bisa hubungannya menjadi baik, ya. Kan banyak nih dengan keluarganya hubungan nggak baik, ya. Dengan orang tuanya hubungannya juga nggak baik. Bagaimana kalau di area yang keenam adalah area hubungan, kalian memperbaiki, tulis hubungan mana yang perlu saya perbaiki. Mungkin dengan mantan pacar yang diputuskan, kemudian dia sakit hati gitu ya, dia butuh pemulihan kali ya, coba dipulihkan gitu ya. Ada hubungan yang rusak dengan pemimpin, tolong dipulihkan. Itu hal yang penting. Kalau ada yang sudah lama nggak telepon orang tuanya, yang nggak nyapa orang tuanya, nggak nyapa keluarganya, lakukan. Jadi kalian bisa tulis di area kehidupan yang keenam, hubungan. Kalian misalnya, saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan mama. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan kakak. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan gembala. Saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan si A. Nah, itu perlu dilakukan. Saya dorong teman-teman bahwa meskipun kalian berhasil di 5 bidang sebelumnya, tapi kalau hubungan kalian nggak baik, nggak akan nikmat, kurang enak. Karena apa? Karena nyatanya kalian merasa ada yang kurang. Jadi makanya memetakan sesuatu dalam bidang hubungan itu penting juga. Oke, saya lanjut ya. Ini yang disukai sama anak-anak zaman sekarang. Cinta, ya, cinta atau kasih. Cinta-cintaan dong ya. Area hidup kita yang ketujuh, cinta ya, cinta. Nah, kalau kalian misalnya punya target, cintanya bisa 2, cinta sama Tuhan dan cinta sama orang lain. Jadi cintanya, kalau tadi itu hubungan, sekarang cinta. Misalnya kalian kalian pengen tahun depan saya sudah punya pasangan gitu ya, pasangan hidup. Maka kalian perlu menulis di sini misalnya apa yang akan dilakukan misalnya. Jadi saya pengen punya pasangan hidup, menikah tanggal segini,
atau nanti tanggal segini saya akan melakukan acara pertunangan, akan datang kepada calon mertua yang akan saya datangi. Itu kalian tulis dari sisi cinta. Apa yang kalian pengen capai dari segi percintaan kalian? Kalau ada yang nanya, ini bisa meluas dari cinta yang lain, misalnya cinta dengan Tuhan bisa ya. Tapi khusus untuk nomor 7 ini, saya ingin kalian tulis mengenai hubungan percintaan kalian. Terus kalau nggak ditulis, ya itu urusan lu sendiri gitu ya. Jadi nggak usah komplain ke saya. Tapi ini perlu kalian tulis. Entah kalian, saya nulis nomor 7, tidak ingin pacaran sebelum saya memiliki mobil. Gitu ya. Tidak ingin pacaran sebelum saya berhasil membeli gitar sebagus gitarnya Kak Teguh yang kelihatan di layar gitu ya. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang kalian bisa tulis sesuai dengan apa sih yang pengen gue capai dalam hal percintaan. Area yang ke-8 ya, satu lagi sebelum berakhir, nanti area yang ke-8 adalah reputasi. Tulis reputasi ya. Area kehidupan reputasi ini penting, teman-teman. Di masa sekarang ini reputasi itu sangat penting. Maksudnya apa? Kalian ingin orang kenal kalian dalam 1 tahun ke depan, atau nanti kalau kalian dipanggil Tuhan dalam 1 tahun ke depan ini, kalian ingin orang tahu kalian itu orang seperti apa? Orang jujur kah? Orang yang setia kah? Kalian mau tulis. Saya ingin orang bilang saya, kalau dia bilang ketemu dengan saya, misalnya dengan Titus namanya di atas ya, atau ketemu dengan Samuel, mana tadi Samuel? Ada di sini, Samuel Manalu. Atau ketemu dengan Rizwan, atau ketemu dengan Abraham, Sefanya. Saya ingin orang mengenal saya sebagai orang yang apa, gitu ya. Kalau Kak Nestor dia ingin orang mengenal saya adalah orang yang senang sukacita selalu, bisa ditulis tuh, gitu ya. Saya ingin orang mengenal saya. Jadi reputasi itu apa Kak Carter? Reputasi itu adalah apa yang kalian ingin orang kenang dari kalian atau orang komentarin tentang kalian, gitu ya. Saya yakin kalian semua di sini pasti komentarin orangnya setia dan jujur, puji Tuhan, gitu ya. Kalian ingin dikenang tidak korupsi, tulis tidak korupsi. Jadi selama 1 tahun kalian lihat di kertas kalian, mereka tahu, saya tahu bahwa saya mau capai dalam 1 tahun ini saya ingin reputasi saya tidak korupsi. Amin. Saya ingin dalam 1 tahun ini kalau Tuhan mungkin nanti panggil saya di tengah-tengah, saya dikasih tahu sama Tuhan, kamu setia, kamu berani, kamu loyal, kamu jujur. Nah, itu perlu ditulis. Karena apa? Karena 1 sampai 7 itu nyaris nggak ada apa-apanya kalau nomor 8-nya rusak. Itu kayak nilai setitik rusaklah susu sebelanga gitu ya. Nyatanya kalian nggak berhasil di area kehidupan ini. Banyak orang jadi kaya, tapi dia nggak lihat area yang ke-8 ini, reputasi. Dia pengen jadi kaya, dia pengen rohani, tapi nyatanya reputasinya dia buruk. Perhatikan baik-baik. Kalian harus tulis kalian ingin dikenal seperti apa. Saya kalau ditanya Kak Carter sekarang lagi senang apa? Saya lagi senang lagunya Christina Aguilera dari film Disney yang Mulan ya. Kalian tahu mungkin Mulan udah lagi pada diputar di mana-mana. Christina Aguilera itu dia nyanyiin lagu judulnya Loyal, Brave and True, LBT. Loyal, Brave and True. Setia, loyal, brave, berani, dan true itu jujur. Kalian boleh mulai memikirkan hal itu. Am I loyal, brave, and true? Karena banyak hari-hari ini, banyak yang nggak loyal, banyak yang nggak berani, banyak yang nggak sejati, nggak jujur. Oke, yang terakhir, yang ke-9. Ya, yang terakhir, yang ke-9. Area yang ke-9, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh Kak Nestor, karena dia paling tahu nih area ke-9 yang terakhir ini apaan. Ya. Area yang ke-9 adalah traveling. Kamu mau traveling kemana? Pontar. Ya, oke. Jadi kalau kalian mau traveling, kalian harus tulis. Jadi nggak bisa tuh mau traveling nggak ditulis, nggak tahu nanti mau pergi kemana gitu ya. Traveling ke kota lah, ke Gunung Sitoli. Aku nih dari kampung sana, aku pengen ke Gunung Sitoli. Tulislah Gunung Sitoli. Kalau nggak kamu nggak pernah nyampe. Dan nyampe ke Gunung Sitoli juga nggak ngapa-ngapain karena nggak ada tujuannya, nggak pernah ditulis. Aku ke Gunung Sitoli mau ngapain gitu. Banyak orang senang traveling, tapi dia nggak tahu mau ngapain gitu. Nah, saya senang traveling. Salah satu hal yang saya senang traveling itu tujuannya adalah supaya saya bisa bertemu dengan orang lain dan saya bisa bersaksi sama orang lain. Nah, banyak orang rasa kalau dia traveling dia ngapain aja ya, dia nggak bisa ngabisin duit. Salah, ya.
Saya mau kasih tahu, traveling itu nggak menghabiskan uang kamu. Kamu belajar untuk menabung. Kamu nggak akan bisa traveling kalau kamu nggak pernah menabung. Ya, orang yang nggak berani menabung, dia nggak akan pernah pergi kemana-mana. Ya, karena dia nggak punya apa yang harus dipersiapkan. Nah, orang-orang yang akan mau traveling, nah kalian tulis di area yang ke-9 ini, yang terakhir kalian mau traveling kemana. Contoh ya, saya ingin traveling ke Singapura. Misalnya, yang paling dekat ke Singapura. Tulis di situ, di bawah nomor 9, traveling Singapura. Dan kalian harus mulai mempersiapkan. Mau traveling ke Singapura berarti nanti butuh paspor, ya, butuh visa. Di COVID ini kalian nggak bisa pergi, tapi tulis dulu. Nanti kalian akan mempersiapkan apa saja yang harus kalian persiapkan ketika akan pergi ke Singapura. Kalau enggak, kamu nggak akan pernah nyampe ke Singapura. Pengen ke Singapura nggak bikin paspor, ya nggak nyampe juga ke Singapura. Kak, terus yang lain-lainnya gimana? Yang lainnya nyusul. Kalau nanya, Kak, saya nulis traveling Singapura, ya lu bikin paspor aja dulu, nggak usah mikir yang lain-lain. Sesudah paspornya jadi, baru nanti kontak-kontak yang lain bisa dilakukan. Tapi kalau itu belum selesai, ya udah travelingnya lokal aja dulu. Kalau kamu tinggal di Sumatera, travelingnya ke Jakarta. Tapi belajar dengan menabung, karena menabung itu membuat kamu bisa melakukan traveling, dan kalau traveling kamu batal, kamu punya uang tabungan, ya jadi nggak rugikan ya. Oke, ada mau traveling kemana? Saya sih udah mau traveling tapi gagal karena COVID ya. Jadi sampai sekarang saya belum bisa menambah negara yang harus saya kunjungi gitu ya. Tadi saya berjanji sebelum saya berusia 40 tahun, saya udah ke 40 negara. Nyatanya saya nggak berhasil karena situasi yang ada. Tapi nggak apa-apa, next year saya akan pergi. Nah, itu kali ya. Jadi ada mau traveling kemana, tulis, dan kita akan berdoa. Nanti saya akan doakan 9 area hidup ini akan tercapai dalam 1 tahun ke depan dengan komitmen yang kalian buat secara pribadi di hadapan Tuhan. Amin. Amin, keren banget nih. Sampai saya nggak cut loh, saya nunggu aja dari tadi tuh Kak Carter. Udah ngikutin aja dari 1, 2, 3, asik banget. Memang paling enak ya ketika hidup kita itu punya mimpi. Karena mimpi itu seperti bahan bakar yang bikin kopi terasa lebih manis. Begitu kurang lebih. Asik banget. Terus gini Kak Carter, saya tertarik sekali dengan istilah setia. Nih kayaknya saya punya tips untuk mengetahui seorang suami itu setia atau enggak. Survei mengatakan yang suami berkacamata itu berarti orangnya nggak setia. Ini saya nih kayaknya nih ya. Ya, buktinya jelas, ilmiah dibuktikan bahwa pria berkacamata, seorang suami itu tidak setia. Karena kalau dia bangun tidur pagi-pagi, yang dicari pertama kacamata. Iya, pasti kacamatanya yang dicari. Iya, sehingga dia tidak setia memang. Ya, jadi saya menarik sekali loh tadi Kak Carter bilang ya, yang bahwa setia yang dinyanyikan Christina Aguilera ya, yang tim songnya Mulan. Ya. Ya. Itu juga sangat beat-nya ngangkat gitu ya, wah asik banget gitu. Yeah. Memang luar biasa. Karena Nestor ini luar biasa. Mimpi kalau direncanakan itu menjadi sebuah kekuatan malah ya. Padahal mimpi itu gratis ya. Bener. Kak Carter ya. Iya benar. Betul. Wah, asik banget. Makasih loh. Saya dapat ilmu baru loh. Saya dapat ilmu baru ini. Ya. Dan saya sedikit bersaksi Kak. Saya 2 kali ikut seminar ini dari Kak Carter ya. Saya di Gunung Salak sama di Pulau Nias waktu itu, waktu kita melayani remaja-remaja di Pulau Nias ya, dan mereka mapping impian mereka ke depan. Saya mau saksikan ini benar-benar nyata. Kalau kita punya tujuan hidup dan kita benar-benar mapping ya, kita petakan dengan baik, itu pasti tercapai Kak. Ya, yang pertama mengenai traveling. Ya, jujur traveling waktu itu saya tulis saya ingin ke Bali, saya ingin ke Malang. Puji Tuhan loh, karena kita punya tujuan ke sana tercapai. Terus saya tulis waktu itu saya ingin tahun ini punya rumah sendiri. Udah bosan di kontrakan. Udah bosan kontrak. Puji Tuhan, Tuhan kasih rumah loh buat. Wah, sayang seneng banget itu, asli seneng banget. Terus saya berdoa lagi, Tuhan, saya ingin punya kendaraan nih Tuhan, untuk dipakai untuk pelayanan. Dan puji Tuhan, Tuhan buka jalan dan ya punya roda 4 sekarang.
Ini bukan ini bukan untuk disombongkan ya, bukan ya. Tetapi gimana kita tahu kalau kita mapping tujuan hidup kita, Tuhan pasti turun campur tangan dan Tuhan membimbing kita untuk mencapai itu. Saya berpikir setelah dengar ini, kalau kita nggak punya tujuan hidup, gimana mau Tuhan bawa kita ke sana? Gitu ya. Iya. Nah, dan satu lagi nih, gara-gara pandemi belum tercapai, tapi nanti kita berdoa nih, Kak Carter juga berdoa. Tahun ini sebenarnya dengan Kak Yeni juga, ada Kak Yeni malam, Kak Yeni, kita sebenarnya ada rencana mau ke apa itu Kak? Israel, Ke Israel. Holy Land. Ya, cuman karena pandemi nggak tercapai. Padahal saya udah siapkan paspor, saya udah siapkan semuanya, keadaan saya happy banget. Ini saya doakan 10 tahun lalu, Kak. Tuhan, satu kali saja saya ingin ke Israel. Terus saya berdoa waktu di Kak Carter, di Nias, waktu sama di Gunung Salak, saya tuliskan, saya ingin ke Tanah Suci, saya ingin ke Israel. Dan memang di awal tahun ada rencana, pertengahan tahun yang lalu ya Kak ya, Kak Carter ya, ada rencana mau ke sana. Tapi karena pandemi belum tercapai. Tetapi saya tetap optimis, Tuhan pasti jawab. Paling tidak satu kali aja ke sana. Aduh, itu Kak Yeni itu jangan mengundang ini keributan itu kalian ke Ya. Bandung. Bandung. Ada cuanki di sini, ada cuanki. Ayo, Ya. ayo. Ya. Kita rame-rame ke Bandung dulu ya. Paris Ayo. Java. Itu Kak Nestor pengen pergi ke Paris katanya, Kak, abis aku udah ke Holy Land, aku diajak ke Paris dong gitu ya. Iya benar. Kemudian saya mau kasih bocoran lagi nih. Kak Carter ini mau ke Swiss. Saya pengen diajak ke Swiss. Oh. Swiss. Oke, Swiss. Ya. Nah ini teman-teman bukan untuk sombong-sombongan ya, bukan ya. Tetapi ya kita belajar gitu loh, belajar bagaimana mapping impian kita ke depan. Saya yakin di satupun di kita ini nggak ada yang istilahnya nggak bisa mencapai semuanya ini, walaupun latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga kita ya, tetapi ada mapping tadi, ada yang dituliskan. Tapi kalau kita punya tujuan itu pasti tercapai bersama dengan Tuhan. Benar ya Kak Carter ya? Iya. Nah lanjut Kak, saya kayaknya yang khotbah dah. Ya. Jadi sedikit saja ya mengulas bahwa Kak, pertanyaannya gini, Kak, terus kalau aku udah tulis 9 area dalam hidup aku nih ya, udah tulis kan 9 areanya nih, terus kita mau ngapain gitu kan? Kayak ini mau ngajak ke Swiss, aduh ke Los Angeles deh. Lenteng Agung Kak, LA. Iya. Jadi terus Kak, kalau kita udah tulis kita mau kita mau ngapain? Jadi pertama saya ulang, mungkin ada yang baru masuk. Menulis ini akan membantu kita fokus. Amin, ya. Jadi kita bangun tidur tadi sesudah cari kacamatanya ya Kak Teguh dan teman-teman, bangun tidur diambil kertas ini gitu ya. Terus dilihat ini udah tercapai belum sih gitu ya, 9 area ini gitu. Itu yang menjadi map itu apa sih, peta ya, kita bilang petanya gitu ya. Udah nyampe nggak sih kita di sini? Kan kita kalau pakai Google Maps kita lihat dulu tandanya udah nyampe belum di sini. Nah, kertas ini teman-teman semua adalah untuk menolong kita untuk melihat kita udah sampai mana. Nah, itu gunanya. Jadi buat kertas. Kak, kalau aku nggak pegang kertas boleh nggak? Boleh, tapi harus ada catatan misalnya di tab atau di komputer. Tapi saya termasuk orang yang cukup tradisional dalam hal fokus, karena saya masih menggunakan kertas kayak gini. Banyak sih yang nggak mau lagi ya, tapi saya pribadi gitu. Karena saya ingin punya sesuatu yang bisa saya pegang dan saya raba. Ya, saya kasih tahu. Saya senang nonton film, teman-teman. Ya, ini mengenai soal fokus ya, bagaimana menggunakan kertas ini ya. Dan teman-teman saya di kantor tahu betapa saya cinta banget sama kertas. Saya pakai kertas banyak banget untuk menolong saya memetakan sesuatu. Nah, kertas, saya senang nonton film ya. Di dunia ini ada 4 negara, ada 4 tempat yang menjadi area, yang menjadi tempat pusat perfilman dunia. Mungkin yang lainnya baru tahu ya. Yang paling kita udah tahu adalah Hollywood di Amerika ya, di Los Angeles. Yang kedua adalah Hong Kong. Saya suka banget nonton film Hong Kong, Cina gitu ya. Wah, pengen banget. Dan itu pusat perfilman dunia. Yang ketiga adalah India, Bollywood ya, di Mumbai ya. Itu perfilman India tuh banyak banget. Nah, yang keempat adalah London di Inggris. Itu untuk Eropa, London dan Paris. Jadi
London dan Paris. Jadi saya tulis di kertas saya bahwa saya dari dulu senang nonton film dan saya tulis tempat-tempat itu. Los Angeles Amerika, Hong Kong, dan saya tulis lalu Mumbai India, Bombay namanya dulu, Bombay India, lalu yang keempat London. Saya tulis empat-empatnya bahwa saya sebelum usia 40 tahun saya sudah sampai ke 4 tempat favorit penonton film itu. Dan saya lakukan itu sebelum saya umur 35 tahun. Saya pegang kertasnya bahwa saya akan sampai ke tempat-tempat itu. Dan kalau saya lihat bahwa saya harus ketika saya ditulis dan ketika saya pikirkan saya harus tahu bagaimana untuk sampai. Jadi kekuatan mapping itu perlu supaya kita tahu kita mau sampai mana, ya. Apakah kita hanya mau sampai di A atau kita mau sampai di Z, itu mapping. Dan itu dalam hal planning perlu. Orang akan belajar untuk bikin plan yang benar ketika dia tahu mapping yang benar. Kita nggak akan sampai di Surabaya kalau kita jalan lewat Trans Sumatera. Tapi kita harus lewat Semarang. Boleh mutar dikit dulu mappingnya, boleh mutar ke Yogyakarta lewat pantai selatan, tapi ujung-ujungnya nanti naik ke utara supaya sampai Surabaya. Itu gunanya kita menggunakan apa? Peta. Tanpa peta, maaf, kalian nggak akan sampai dalam 1 tahun ke depan pun kalian nggak akan mikirin terjadi apa-apa, karena memang kalian nggak nyiapin petanya. Jadi kalau anak nanya, Kak, benar-benar akan berhasil? Saya sih yakin ya, 100% dari 9 area ini pasti ada yang tercapai dalam 1 tahun. Asal kalian bikin petanya. Wah, luar biasa. Ini pada tegang, pada seneng dengernya, apa pada tegang apa sih dia ngomonginnya gitu? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, Kak. Langsung membuat. Iya, benar. Ya, jadi lanjut sedikit sebelum saya tutup. Kalau kalian sudah punya kertas, saya akan ajak kita nyanyi satu lagu ya. Nanti Kak Nestor yang akan bantu pimpin dan saya akan berdoa. Saya bukan pawang ya, saya bukan pawang berkat, bukan ya. Yang akan menentukan itu adalah Tuhan dan kamu. Dan yang pasti tadi Tuhan udah yes, ya enggak? Kalau kata Tuhan gini, Tuhan bener nggak sih? Kalau Tuhan jawabnya gini, kayak kata kakak gua, aku sih yes gitu ya. Kan dari mana gue yakin bahwa aku sih yes? Tadi dari Efesus 1 pasal 3, amin. Segala berkat yang ada di dalam surga, berkat rohani itu udah disiapkan. Makanya kalau nanya, Tuhan gue diberkati enggak? Pengen gue gampang juga nih kalau gue jadi Tuhan ya. Orang Tuhan bilang, udah aku sih yes ya. Aku sih yes, kamu dapat berkat dari Tuhan. Tapi sekarang sisinya adalah, kamu mau nggak terimanya? 9 area itu. Kalau aku maunya terima 1 doang, ya udah 9 saja. Tapi Tuhan bilang 9 area ini, semua berkat. Bahkan 9 ini kedikitan, Kak Nestor, Kak Teguh. Ada banyak lagi area-area kehidupan yang lain, amin. Ada banyak. Amin. Tapi ini area yang sering dipakai oleh orang dunia juga. Kalau kalian pikir orang dunia bisa sukses mappingnya seperti apa, kalian cari di YouTube, ada. Mereka mapping 9 area ini. Nah, kalau kalian bisa mapping 9 area ini, sekarang kalian taruh di dada kalian atau di tempat kalian, dan itu nanti saya akan doakan. Sekali lagi, saya bukan pawangnya, tapi Tuhan udah jamin bahwa aku sih yes, aku memberkati kamu, tetapi kamu bagaimana? Nah, sekarang kita akan doa. Doa ini adalah, saya akan doa supaya kita bisa fokus dengan apa yang Tuhan inginkan. Seringkali 9 area ini kita gagal karena ada hal yang bukan fokus menjadi fokus kita. Dan kita akhirnya terlena dengan hal-hal yang bukan jadi tujuan utama kita. Menulis ini akan membantu kalian 1 tahun ke depan untuk tahu berhasil nggak komitmen yang gue buat. Untuk apa? Untuk diri kamu sendiri. Nanti kalau kamu punya rumah, puji Tuhan, gue bisa diundang dan bisa nebeng di rumah kalau gue lagi jalan-jalan gitu ya. Kalau kalian punya mobil, kali-kali aja, Nestor, kan gue belum diajakin tuh naik mobil lo ya. Jadi tolong ya nanti. Kalau kalian buka toko, warung, nanti panggil-panggil saya lah supaya bisa makan-makan gitu. Kalau kalau ke Bandung sekarang saya bisa ketemu sama Kak Teguh di sana ya. Siap. Siap. Apalagi ke Bandungnya pakai helikopter. Wih, iya. Iya. Tapi boleh juga tuh travelingnya ditulis di situ, diajak Kak Carter naik helikopter. Tuh boleh tuh. Ya, yang baru berhasil dalam catatan itu kayaknya baru Kak Yeni ya. Kak Yeni udah naik helikopter barengan saya ya. Iya. Nah,
Oh, Halo oke Kak. Estude, semoga kamu Iya. senang dengar Kak Carter ngomong ya. Ya, adakah di antara teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang ingin bertanya dari apa yang sudah dibahas oleh Kak Carter? Bolehkah? Adakah? Mestinya ada, tapi mereka Ya. nggak mau di publik, maunya personal, yakin saya, maunya personal. Iya benar benar Mau benar benar mereka benar. buka, iya. Benar benar. Apalagi itu ya, Heeh. soal jodoh. Itu dia. Soal pacar. Saya, Nah. saya tebak nih pertanyaannya kalau ke Kak Carter tuh pengennya personal. Kenapa? Kak, aku udah 10 kali diputusin, boleh nggak? Iya. Ah, iya iya iya. Nah, sebelum sebelum Kak Carter berdoa untuk teman-teman, untuk adik-adik, kakak-kakak semua, eh boleh dinyalakan videonya supaya Kak Carter bisa mendoakan adik-adik dan kakak-kakak semua, ya. Eh sambil memegang apa tadi namanya itu? Mapping tadi ya, kertas yang Iya. sudah dituliskan tadi. Bolehkah kalau kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuka videonya langsung silakan ya. Nah, supaya langsung Kak Carter langsung melihat dan mendoakan teman-teman semua. Oke. Oke, Kak Carter sapa kalian satu-satu ya. Mungkin saya lebih muda dan mungkin saya lebih tua, tapi saya sapa kalian satu-satu eh, berdasarkan apa yang saya lihat di sini ya. Oke, Ibu Siana ya. Halo Ibu Siana, terima kasih gabung. Oke, halo Titus, kamu udah digodain sama Kak Carter dari tadi ya. Semoga kamu menjadi salah satu yang wow nanti. Oh, oh Yayu, ya. Novita, Nadine, halo Nadine, ya senang ketemu. Ibu Marlina, halo. Bro Sevanya, halo bro, apa kabar? Oh, oke, lalu ada Sis Dwi, Bro Roy, halo Roy, Dwi, Abraham, halo Abraham, Kahiri. Abraham Mary, oke, maaf, ada Lydia, halo Lydia. Oke, kertas kamu mana dek? Keluar, coba kalau kertasnya udah ada, jangan lupa kertasnya ya. Halo Sam, Samuel, ya. Tuh, my bro. Oke, Sevanya udah, ada Ido, ada Yunita, ada Kayeni, ada Darmadi, Iva, Oper, para bro Oper, ya. Rizwan sama Santa ya, sama Santa. Kita total ada 23 orang di sini ya. Puji Tuhan di masa yang sekarang ini saya tahu kalian merasa bahwa situasi kayak gini emang impian gue masih bisa jalan. Itu pertanyaan yang paling banyak ditanya orang. Emang nulis impian ini masih ada manfaatnya? Rasanya semuanya kabur dan oleh karena itu saya percaya kalau Kak Nestor mau inisiatif untuk bisa kita bincang-bincang seperti ini itu karena saya yakin ada di antara kalian yang lagi bergumul, yang lagi struggle, yang lagi merasa kayaknya gue nggak akan nyampe dengan impian gue, kayaknya akan gagal, kayaknya Tuhan juga diam, kayaknya Tuhan nggak terlalu peduli dengan apa yang udah saya doakan, kayaknya saya udahlah nggak tahu lah, diam aja lah, semuanya kayaknya nggak akan membantu, nggak akan menolong. Tapi saya mau bilang nggak seperti itu. Itu faktanya nggak seperti itu. Faktanya adalah apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Bukan apa yang dikatakan oleh sekeliling kita dan apa yang dikatakan oleh keadaan. Yang benar adalah yang dikatakan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan sekali lagi saya ulang di dalam Efesus 1 ayat 3, Tuhan sudah menyediakan segala all blessings ya. All blessing, segala berkat yang rohani yang ada di surga. Jadi berkat untuk membuat kehidupan kita itu menjadi berhasil, itu adalah Tuhan sudah siapkan. Dan sekarang ini kita masuk dalam masa tantangan, ya. Tentu kalau kita mau menang, kita harus melewati tantangan. Orang yang nggak melewati tantangan nggak bisa disebut dengan pemenang. Nah, kalau kalian akan jadi pemenang, itu harus melewati tantangan. Dan tantangan banyak, tadi Kak Carter udah sharing, saya udah sharing tentang gagal sini, gagal sana, tetapi apa? Kita fokus. Kita pegang kertas kita sama-sama,
inilah map kita. Inilah seperti kertas yang akan dipakai oleh Tuhan untuk ngingetin, hey Carter, kamu ini mulai miring kiri, miring kanan, serong kiri, serong kanan. Kembali fokus, ya. Kembali fokus. Bagaimana kita belajar fokus kertas ini? Kalian bisa bikin lebih cakep lagi. Bisanya dibingkai kah, ya, gitu ya. Atau ditaruh di dalam dompet, atau ditaruh di layar HP kalian, atau ditaruh di mana. Tetapi kertas ini adalah membantu kalian untuk stay fokus sama apa yang akan kalian capai. Dan orang dunia, mereka berhasil melakukan hal-hal yang mereka ingin capai. Tapi kita bukan berpatokan pada apa yang mereka capai. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan. Mapping boleh sama, tetapi pencapaian Tuhan menentukan. Dan kita akan ada di dalamnya. Tuhan sudah kasih jaminan, pasti berhasil. Dan tinggal kita bagaimana kita mau jalan. Oke, kalian bisa angkat kertas kalian nanti. Kak Nestor bisa pimpin satu lagu dulu. Apa lagunya? Tuhan, inilah hidupku, ya Kak ya? Ya, Oke. itu kedengaran lagunya, Kak? Oke. Kertasnya bisa ditaruh dulu, nanti pas doa baru kita akan angkat sama-sama. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Mari angkat kertas kita semuanya. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan. Kalau sudah diangkat, ya, sambil lagunya main, saya akan bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Amin. Bagimu Tuhan, Amin. seluruh hidupku. Yes. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh Amin. rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak, aku berdoa bagi setiap tangan-tangan yang mengangkat kertasnya pada malam hari ini. Bapak, aku berdoa agar semua mereka yang sudah menuliskan, yang sudah memetakan impian mereka dalam 1 tahun ke depan, Tuhan. Bapak, aku berdoa agar mereka, Tuhan, lihat. Dan kami tahu Tuhan menjanjikan bahwa kami akan berhasil. Kami akan melakukan hal-hal yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Dan ada 9 area yang telah mereka tuliskan di dalam kertas mereka. Bapakku berdoa, biarlah apa yang sudah mereka tuliskan pada malam hari ini, Tuhan lihat. Tuhan berbelas kasihan jika mereka sedang mengalami tantangan secara kerohanian, tantangan secara ekonomi, tantangan secara karir, tantangan secara hubungan mereka. Mereka sedang mengalami stagnasi di dalam pekerjaan mereka. Mereka sedang mengalami kebuntuan di dalam hal keuangan mereka. Mereka sedang mengalami masalah atau sakit penyakit yang sedang mereka alami. Mereka sedang mengalami hal-hal yang membebankan mereka, yang memberatkan mereka. Pada malam hari ini Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka mengangkat bahwa mereka akan sehat, maka kami berdoa Tuhan, kesehatan itu menjadi milik mereka di dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka akan komitmen memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan, memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga mereka, memperbaiki hubungan mereka dengan teman sesama mereka, ya Tuhan. Bapakku berdoa Tuhan, Engkau menolong mereka agar hubungan mereka dipulihkan, ya Tuhan. Bapak, kalau mereka sedang bermasalah dengan karir pekerjaan yang sedang stagnan, yang sedang tidak menghasilkan, Bapak, Engkau bisa menolong kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Dan aku berdoa, Engkau yang akan menolong, Engkau akan membuka jalan. Orang-orang yang harus mereka temui yang tepat, dan kolega-kolega yang harus mereka temui dengan tepat, itu Engkau bukakan. Dalam nama Yesus Kristus, segala stagnasi di dalam karir mereka, di dalam pekerjaan mereka, kalau mereka dirumahkan bahkan, ya Tuhan, mereka mungkin harus diputus hubungan kerja oleh
karena situasi ekonomi sekarang ini. Tuhan, Engkau membuka jalan. Biarlah pada malam hari ini mereka tetap bisa memetakan kembali apa yang mereka mau capai dalam hidup mereka secara pribadi. Bapakku berdoa, jika ada yang rindu untuk lebih maju lagi dalam pelayanan mereka, Bapakku berdoa Tuhan, Engkau bukakan jalan agar mereka bisa melayani lebih lagi. Mereka yang sedang memulai pelayanan-pelayanan yang baru, yang menerima tantangan dalam pelayanan yang baru, Bapakku berdoa dalam nama Yesus Kristus, mereka akan diberikan kekuatan, setiap kami akan diberi kekuatan untuk bisa melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan di situasi yang sangat tidak enak, yang sangat tidak kondusif seperti sekarang ini. Tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah menyatakan kami berhenti untuk impian-impian kami, baik secara pribadi maupun secara pelayanan. Tetapi Tuhan menginginkan agar kami memiliki mimpi yang fokus, yang maju, dan percaya bahwa apa yang kami miliki, apa yang akan kami capai, itu bukan untuk diri kami sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika Tuhan dimuliakan, maka Tuhan akan melindungi, mencukupi kami secara pribadi, memberkati keluarga kami, memberkati rumah tangga kami, dan memberkati banyak orang yang ada di sekeliling kami dengan apa yang telah Tuhan berikan bagi kami di 9 area kehidupan ini. Kalau kami berhasil dalam 9 area kehidupan ini, Tuhan, kami percaya itu adalah karena semata-mata anugerah daripada Tuhan yang sudah firman Tuhan sampaikan, dan Tuhan berikan kami kekuatan untuk bisa fokus, tenaga untuk bisa berjalan, dan kaki yang kuat, tangan yang kuat untuk bisa melakukan apa yang Tuhan telah taruhkan menjadi impian bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Haleluya. Amin. Thank you. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Carter. Sangat memberkati teman-teman, sangat diberkati dengan sharing malam hari ini. Bisa angkat jempolnya buat Kak Carter. Wow. Terima kasih banyak Kak Carter. Apa yang sudah ditabur, kita berharap itu terus bertumbuh, dan kita lihat ke depan adik-adik kita, kakak-kakak kita, dan semua yang kita yang ada di sini bisa mencapai impian kita dan menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan. Ya, Kak Teguh, ada yang mau disampaikan Kak Teguh? Oh iya, memang apa yang disampaikan Kak Carter itu fokusnya memang Tuhan. Dan saya termasuk orang yang sangat berusaha agar generasi muda melihat dunia dalam rangkanya Tuhan. Persis seperti yang Kak Carter lakukan dari awal, konsisten sampai akhir. Jangan sampai kita memperoleh target-target dalam hal yang kita tulis secara duniawi, tetapi kita lupa siapa yang kasih. Dan saya pikir apa yang disampaikan Kak Carter, itulah poin utamanya, bersandar pada Tuhan. Makasih Kak Carter, terima kasih banget. Terima kasih Kak Teguh. Kak Yeni, ada yang mau disampaikan Kak Yeni untuk adik-adik dan kakak-kakak yang ada di sini? Sebelum kita selesai ini Kak Yeni? Tidak ada Bang Nestor, sudah cukup. Terima kasih banyak untuk sharingnya Bang Carter, juga motivasi dari Kak Teguh, juga untuk Bang Nestor dan semua yang sudah hadir. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Nadine, Kak Yayu di Padang, terima kasih. Kak Novita, selamat malam Kak Novita, terima kasih banyak. Terus teman, ada Estu Sandi, ada Oma yang hadir tadi, ada Kak Heri di Lampung, ada Darmawati Harefa, ada Oper, ada Kak Yunita Surbakti, ada Lydia, ada Ido, Rizwan, siapa lagi yang tidak saya sebutkan. Tetap semangat, jangan takut, ada Tuhan bersama dengan kita. Kita punya Tuhan yang besar, lebih besar dari masalah hidup kita. Ya, Tuhan pasti tolong kita semuanya. Dan saya yakin Kak Carter pasti dalam hatinya, saya ingin melihat adik-adik yang ada di sini lebih sukses dari saya. Benar Kak? Amin. Ya. Ya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Kegiatan kita ini akan terus berlanjut. Minggu depan kita akan membahas topik yang berbeda, dan silakan teman-teman mengajak yang lainnya untuk ikut dalam acara ini. Terima kasih Kak Teguh, terima kasih Kak Yeni, terlebih Kak Carter, thank you banget untuk sharingnya malam hari ini yang sangat memberkati. Kak Carter, thank you banget. Ya, thank you banget. Dan satu lagi, mungkin Kak Carter sebelum tutup, Kak Carter ini punya studio. Bisa diinfokan Kak? Supaya teman-teman di sini juga bisa tahu
Dan siapa tahu datang ke Jakarta dan bisa mampir ke studionya Kakak. Oke, ya. Jadi saya nggak tahu ini tuntunan Tuhan, dan saya percaya bahwa sesuatu yang kita udah cita-citakan dari dulu adalah kita bisa melayani lewat media. Itu dari dulu udah saya taruh dalam hati saya, karena saya percaya bahwa media ini akan dipakai oleh Tuhan. Dan kebanyakan bahwa media, banyak sekali gereja anak Tuhan yang terlalu lama untuk belajar, itu membuat media dikuasai oleh dunia. Dan sekarang yang menguasai media masih dunia, ya. Dan dari 7 gunung media itu entertainment, ya, itu masih dikuasai oleh dunia. Seperti yang tadi saya bilang, Hollywood, Hong Kong, semua itu masih dipegang oleh orang-orang dunia, dan mereka menebarkan hal-hal yang buruk banyak sekali. Meskipun ada yang baik, tapi kita harus belajar untuk pakai media. Nah, oleh karena itu saya pikir media yang kita yang ada sekarang ini kayak Zoom dan YouTube, semuanya kita bisa pakai. Nah, saya mengajak adik-adik saya di gereja yang mereka punya kemampuan untuk bangun suatu yang namanya Light City Studios. Light City itu adalah gereja saya, studios, kami buat beberapa studio. Saya lagi syuting di sini nih, Saya lagi direkam ini dari studio kami, studio 1. Jadi ini kami pakai salah satu yang akan kami lakukan lewat Light City Studios, kita tuh akan bikin konten-konten di YouTube. Jadi mungkin nanti ada yang bisa masuk di Light City Studios, namanya di YouTube. Di situ kita akan bikin konten yang populer dalam arti trending, dan kita counter dengan firman Tuhan. Sebagai contoh, kita bahas mengenai film Tilik gitu ya. Tilik udah ada pada nonton kan ya. Tilik rame banget gitu ya, ibu-ibu yang pada ngegibahin orang yang gitu-gitu naik di truk gitu ya. Tapi kalau kita lihat orang banyak yang nonton, tetapi di counter dari sisi firman Tuhan apa sih sebenarnya? Yang rame kan soal si Bu Tejo doang ya, tetapi yang lain nggak ada dibahas. Nah, kami membahas mengenai itu. Boleh nggak sih ngegibahin orang? Terus kalau ngegibahin orang terus ternyata fakta gitu, boleh nggak ya gitu ya? Jadi apa yang terjadi di sisi tren Lady Gaga, lagu Weird Genius, Lati, dan masih banyak lagi yang sekarang menguasai pikiran orang karena mereka tontonannya hanya di YouTube dan Netflix. Drama Korea, World of the Married gitu ya. Rame-rame tuh ibu-ibu di gereja demen banget nonton drama Korea World of the Married, selingkuh-selingkuhan. Tetapi nyaris belum banyak yang membahas sebenarnya firman Tuhan ngomong apa tentang hal-hal itu gitu ya. Nah, Light City Studios kami bikin program untuk counter apa yang tren di dunia populer dan di dunia sana, kita bawa ke firman Tuhan. Firman Tuhan mau ngomong apa tentang hal itu. Nanti ya, tunggu ya launchingnya. Oke, terima kasih banyak Kak Carter. Kita tunggu karya-karyanya. Oke, teman-teman. Tidak terasa kita sudah melewati 15 menit dari 20.30 ya. Dan walaupun demikian, tapi saya yakin semangat itu ada dalam diri kita. Roh kita bangkit kembali, semangat kita dibakar kembali dengan kegiatan malam hari ini. Sukses terus, jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di acara berikutnya. Malam. Malam, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Underscore, thank you Kak Yeni. Sama-sama Kak Teguh. Oma Siana Budiman, terima kasih Oma. Thank you Kak Nestor, thank you Kak. Ya Kak Heri, God bless Kak Heri. Jaga kesehatan Kak. Siap. Roy Kar, semangat selalu. Titus di Kalimantan Selatan, semangat. Terima kasih. Samuel, ya Estu Sandi, Oper Harifa, semangat. Ya. Dwi, semangat. Rizwan Tati, semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, sampai ketemu lagi ya. Bye. Minggu depan kita ketemu di hari Jumat di jam yang sama. Oke, saya close ya, teman-teman. Oke, Tuhan berkati.